Melida Delgado berencana akan mencuci beberapa cuciannya di laundry dan putrinya yang berusia 8 tahun, Jennifer, memutuskan untuk ikut. Setelah makan malam di hari Senin tanggal 6 Juni tahun 1988, mereka berjalan kaki ke West Rock Coin Op Wash and Dry yang terletak di seberang jalan dari rumah mereka di San Antonio, Texas. Ayah Jennifer, Rogelio Delgado, berada di rumah bersama anak-anak mereka yang masih kecil. Saat itu, laundry terlihat sepi pengunjung. Mereka menunggu pakaian mereka yang ada di mesin cuci sambil duduk di ruang tunggu dan mengobrol tentang apa yang mereka rencanakan untuk musim panas ini. Jennifer, yang saat itu sedang dalam liburan kenaikan kelas 3-nya, mengatakan kepada ibunya dia ingin menghabiskan sebagian liburannya di rumah neneknya yang terletak di Cotulla, Texas. Sekitar pukul 20.00, seorang remaja laki-laki memasuki laundry dan langsung menuju kamar kecil. Begitu keluar dari kamar kecil, dia berjalan ke salah satu mesin penjual otomatis dan mencoba membeli sekaleng soda. Namun sayangnya, mesin itu tak kunjung mengeluarkan soda. Hal itu membuat remaja itu marah. Dia menendang mesin penjual otomatis tersebut dan semakin marah ketika mesin tersebut menolak untuk mengembalikan uangnya. Dia kemudian melampiaskan kemarahannya pada Melida. Tanpa peringatan, pemuda itu menghampiri Melida dan menikam pundaknya. Dengan ketakutan, ibu itu berteriak memanggil Jennifer untuk berlari pulang dan menjemput ayahnya. Gadis kecil itu segera melompat dari tempat duduknya, tetapi ketika dia berlari menuju pintu depan, remaja yang marah itu menerjang ke arahnya dan menikam perutnya. Setelah menyerang ibu dan anak tersebut, pria itu kemudian berlari keluar dari laundry dan melompat ke dalam mobil kecil berwarna perak yang dikendarai oleh orang tak dikenal. Beberapa saksi mata melihat mobil tersebut saat melaju keluar dari tempat parkir. Namun tidak ada yang menyadari bahwa penumpangnya baru saja menyerang ibu dan anak. Tidak ada yang menyadari nomor plat mobil atau siapa yang mengemudikan mobil tersebut. Segera setelah penyerang melarikan diri dari tempat kejadian, Melida meraih putrinya dan mulai berlari menuju rumah mereka. Ia berharap putrinya masih bisa diselamatkan. Saat adrenalinnya mulai berkurang, Melida menyadari bahwa dia dan Jennifer mengalami pendarahan hebat. Mereka pun pingsan di halaman depan rumah tetangganya. Rogelio yang saat itu masih berada di rumah bersama anak-anaknya yang masih kecil, mendengar suara teriakan di luar namun tidak menyadari bahwa itu berasal dari istri dan putrinya. Dia pergi keluar untuk melihat apakah ada yang membutuhkan pertolongan dan terkejut ketika melihat Melida dan Jennifer adalah sumber dari kegaduhan itu. Dia melakukan apa yang dia bisa untuk menghibur mereka sambil menunggu para medis datang. Melida dan Jennifer dilarikan ke pusat medis Angkatan Udara Wilford Hall, di mana Melida dengan cepat bisa ditangani. Namun, sayangnya, luka Jennifer jauh lebih parah. Meskipun para dokter telah melakukan upaya terbaik, dengan berat hati mereka menyatakan jika gadis kecil itu meninggal pada pukul 11.00 malam. Kabar itu menjadi sebuah pukulan yang berat bagi Melida dan Rogelio. Para penyelidik dari Departemen Kepolisian San Antonio segera melakukan pencarian terhadap si pembunuh, namun mereka tidak mendapatkan hasil. Melida mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak mengenali penyerangnya dan merasa tak pernah bertemu dengan pemuda itu sebelumnya. Dia tidak terlalu memperhatikan pria itu sampai dia mendengarnya menendang mesin soda, dan dia tidak punya banyak waktu untuk bereaksi ketika pria itu tiba-tiba menyerangnya. Dia bahkan tidak menyadari pada awalnya bahwa pria itu membawa pisau. Kejadiannya sangat cepat.
"Saya benar-benar tidak melihatnya," ujar Melida saat dimintai keterangan. Melida menduga pembunuhnya berusia sekitar 17 tahun dan ia memiliki rambut sebahu, bergelombang, dan mengenakan celana jeans serta kemeja Hawaii berwarna biru dan putih. Berat badannya sekitar 130 kg dan bertubuh agak pendek, mungkin sekitar 5 kaki 3 inci. Segera setelah serangan itu, dia masuk ke dalam mobil kecil berwarna perak. Saksi mata mengatakan jika mobil itu bermerek Honda. Diduga mereka menuju ke arah barat di US 90 dan tak lama menghilang. Hanya itu informasi yang polisi dapatkan, sehingga membuat penyelidikan sedikit sulit. Para detektif memeriksa laundry untuk mencari sesuatu yang dapat membantu mereka mengidentifikasi pria yang membunuh Jennifer. Mereka membersihkan mesin penjual otomatis dan semua uang kembalian di dalamnya untuk mencari sidik jari, berharap menemukan sesuatu yang dapat menuntun mereka pada si pembunuh. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menemukan bukti yang berguna. Berharap untuk mengetahui lebih banyak detail tentang pembunuh Jennifer, para detektif mengatur agar Melida dihipnotis. Sayangnya, Melida tetap tak memberikan detail kejadian saat dihipnotis kepada para penyelidik. Tetapi dia mampu menggambarkan wajah pria itu dengan cukup rinci sehingga seorang seniman sketsa polisi didatangkan. Sketsa komposit dari si penyerang dibuat dan dirilis ke publik, dan para detektif menerima ratusan petunjuk dari orang-orang yang merasa pernah melihatnya. Para penyelidik menindaklanjuti setiap petunjuk yang mereka terima dan segera menyusun daftar 17 orang yang berpotensi menjadi tersangka. Setelah menginterogasi setiap orang, para detektif mengerucutkan daftar tersebut menjadi 3 orang yang berpotensi menjadi tersangka. Namun, pada akhirnya, mereka dapat menentukan bahwa semua orang tersebut memiliki alibi yang kuat pada saat pembunuhan terjadi dan masing-masing dihapuskan dalam daftar tersangka. Ketika petunjuk tak kunjung membuahkan hasil, penyelidikan atas pembunuhan Jennifer mulai terhenti. Para detektif mengakui bahwa mereka telah kehabisan semua petunjuk yang ada dan masih belum tahu siapa pelaku atas kejahatan keji tersebut. Jennifer adalah seorang siswa di sekolah dasar Westwood Terrace dan teman-teman sekelasnya merasa ngeri dengan pembunuhannya. Pada bulan Oktober tahun 1988, Asosiasi Guru Orang Tua di sekolah tersebut mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Jennifer. Mereka berharap bahwa hadiah tersebut akan membantu menghasilkan beberapa petunjuk baru bagi para detektif. Beberapa petunjuk telah dikumpulkan, namun tak satu pun yang mengarahkannya pada identitas si pembunuh dan kasus ini akhirnya tidak membuahkan hasil. Para detektif secara rutin akan meninjau berkas kasus Jennifer, berharap menemukan sesuatu yang terlewatkan selama investigasi awal. Seringkali salah satu surat kabar lokal memuat artikel tentang kasus ini untuk mengingatkan publik bahwa pembunuhnya tidak pernah tertangkap, dan ini biasanya menghasilkan beberapa petunjuk potensial, tetapi tidak ada yang mengarah pada pembunuhnya. Puluhan tahun berlalu tanpa ada kemajuan dalam kasus ini. Pada tahun 2021, salah satu mantan teman sekelas Jennifer di sekolah dasar Westwood Terrace masih menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keadilan. Christopher Palmer menyadari bahwa kecil kemungkinan pembunuhnya akan ditemukan, tetapi dia ingin memastikan bahwa teman lamanya itu dikenang oleh penduduk San Antonio. Dia memulai kampanye untuk membuat sebuah tugu peringatan di West Rock Drive yang dikenal sebagai Jennifer Sue Delgado Memorial Way. Christopher, yang baru berusia 8 tahun saat Jennifer terbunuh,
mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak pernah melupakannya. Saya mengingatnya melalui foto-foto kelas, gaun merah kecil bergaya Meksiko yang ia kenakan. Saya hanya ingat dia adalah seorang gadis kecil yang manis, ujarnya. Pada saat pembunuhan itu terjadi, Christopher belum cukup umur untuk memahami kejadian itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan. Saya tahu dia sudah tiada. Tetapi pada usia 8 tahun, saya tidak menyadari hidupnya akan berakhir. Dia tidak akan tumbuh dewasa. Puluhan tahun kemudian, saat ia sudah menjadi orang tua, ia menyadari betapa parahnya tragedi tersebut. Saya tidak dapat membayangkan kehilangan putri saya pada usia itu, dan saya tidak dapat membayangkan apa yang dialami oleh orang tua Jennifer. Dia juga merasa ngeri dengan kebrutalan dan kerendoman kejahatan tersebut. Saya masih tidak bisa mengerti sampai sekarang bagaimana seseorang bisa melakukan hal tersebut pada orang lain. Parahnya, mereka juga melakukan hal tersebut kepada seorang anak yang tidak berdosa. Faith Minkaka bertemu Jennifer ketika mereka berdua pergi ke taman kanak-kanak dan mereka segera menjadi sahabat. Seperti Christopher, Faith tidak pernah melupakan teman masa kecilnya itu. Dia itu seperti angin segar, sangat positif, selalu tersenyum. Sangat menyakitkan hati saya bahwa dia tidak bisa melalui banyak hal yang seharusnya dilalui oleh seorang gadis. Dia sepenuhnya mendukung usulan Christopher untuk membuat tugu peringatan. Melissa Cabello Hervada, anggota Dewan Kota San Antonio, juga mendukung usulan Christopher untuk menghormati kenang-kenangan Jennifer. Ini benar-benar tragedi yang tidak bisa kita lupakan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja seperti kasus-kasus dingin lainnya. Dan saya sangat menghargai Tuan Palmer yang telah menjaga kenangannya tetap hidup dan membawanya ke kantor saya, sehingga saya bisa membantu dengan cara apapun yang saya bisa. Dewan Kota menyetujui rencana untuk menetapkan sebuah bagian dari West Rock Drive di dekat tempat terjadinya kejahatan sebagai Jennifer Sue Delgado Memorial Way. Setelah usulannya disetujui, Christopher menyatakan, "Saya hanya berharap dengan adanya tugu ini, orang-orang yang melintas akan meluangkan waktu sejenak untuk mencari tahu siapa Jennifer dan mendapatkan apresiasi yang lebih besar terhadap kehidupannya." Faith juga senang mendengar bahwa rencananya telah disetujui. Ini sangat berarti bagi saya, karena Jennifer belum juga mendapat keadilan. Tidak puas hanya berhenti di jalan raya, Christopher memutuskan untuk mendirikan Jennifer Sue Delgado Memorial Foundation. Melalui yayasan ini, ia dapat mengumpulkan uang untuk membeli buku-buku untuk setiap anak yang bersekolah di sekolah dasar Westwood Terrace. Setiap buku memiliki gambar Jennifer dan tulisan yang mengatakan bahwa buku tersebut disumbangkan untuk mengenangnya. Kasus Jennifer diliput secara luas oleh media berita setelah Christopher memulai kampanyenya, tetapi kejahatannya tetap tidak terpecahkan. Meskipun waktu telah berlalu, para penyelidik percaya bahwa seseorang memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan keadilan bagi Jennifer, dan mereka terus berharap bahwa seseorang akan terus maju dan membantu mereka untuk menyelesaikan kasus ini.